Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair wa bi thiqati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa walaupun via Zoom untuk memperkenalkan secara singkat masalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tahqiq terhadap turas atau warisan daripada warisan intelektual daripada ulama-ulama kita terdahulu. Semakin ke sini, alhamdulillah semakin baik perkembangan turas. Khidmat dalam turas ini berarti termasuk kita memilih jalan khidmat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, karena ini merupakan penyambung atau semacam jembatan besar dari sejarah ulama-ulama kita terdahulu. Kita yang ada sekarang adalah sejarah masa kini dan tentu sejarah pada generasi berikutnya. Kita berarti uh, turut andil dalam uh, ikut serta dalam membangun jembatan sejarah tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan turas sebetulnya sangat banyak sekali. Hal-hal yang bisa kita khidmati dalam dunia turas, dalam dunia literasi keilmuan Islam itu sangat banyak sekali. Bisa dengan mengajarkannya, bisa dengan mempublikasikannya, dan tentu bisa dengan salah satunya tentu dengan tahqiq. Mentahqiq salah satu daripada karya-karya ulama terdahulu. Para peserta yang kami hormati, koleksi daripada kitab-kitab ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini, alhamdulillah semakin kesini semakin banyak yang kita temukan. Yang sebetulnya andai kita itu kembali ke rumah masing-masing, kemudian pergi ke rumah kasepuhan masing-masing kita, misalkan rumah kakek, rumah buyut, itu insya Allah masing-masing dari kita sebetulnya ada kitab-kitab peninggalan nenek moyang kita. Kebanyakan dari kita itu tidak mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan harta karun. Begitu juga yang terjadi pada ulama-ulama kita di Nusantara. Kami beri contoh misalkan seperti peninggalan atau turas, kutub turas Syekhona Khalil Bangkalan, itu yang tahun sekarang wafatnya sudah 100 tahun pas. Karena beliau wafat pada tahun 1925 dan sekarang kita berada di tahun 2025. Pas beliau itu 100 tahun. Nah, munculnya salah satu kitab Syekhona Khalil di salah satu santrinya. Waktu itu ada kitab Alfiyah yang kita temukan di rumah salah satu santrinya. Itu kita kemudian meminjam kitab itu supaya kita scan, lalu kita khidmai, yang sekarang alhamdulillah prosesnya sudah ditahqiq oleh Syekh Syadi Arbash dan tim. Insya Allah akan launching di bulan puasa ini. Bayangkan kitab yang sudah 100 tahun itu mati, kemudian dihidupkan kembali. Betapa bahagianya Syekhona Khalil ketika ada yang merawat seperti itu. Itu juga berarti akan ada kemudian orang-orang yang ahli di bidang nahwu yang terbarukan sesuai pemahaman Syekhona Khalil terhadap kitab Alfiyahnya. Oke. Satu persatu kemudian kita temukan kitab-kitab Syekhona Khalil, mulai dari kitab Alfiyah, lalu eh, kitab-kitab beliau dalam ilmu sorof seperti takriran terhadap kitab Izzi, takriran terhadap kitab Albina, terus ada kitab juga Istinadul Maud dan lain-lainnya. Itu kita ada sekitar 30 manuskrip karya Syekhona Khalil, yang dari ke-30 itu baru sekitar 11 yang sudah selesai kita tahqiq.
Oke, ini kita bicara satu ulama, hanya Syekhona Khalil saja. Nah, kemudian ketika kita mengembangkan ziarah kita ke beberapa tempat, ternyata di tempat-tempat lain itu banyak naskah-naskah peninggalan ulama yang lain, dari baik itu kiainya atau nenek moyangnya, itu yang meninggalkan tidak kalah banyak daripada Syekhona Khalil. Sebagai gambaran, kita sementara sekarang sudah mendigitalkan setidaknya ada 3.000 judul naskah. 3.000 judul naskah dari 20 titik. Ini sebagai gambaran saja ya. 20 titik itu misalkan ya di Bangkalan hanya ada 5 titik. Bahkan atau di Surabaya itu ada 1 titik. Di Ponorogo ada 1 titik. Di Termas itu Pacitan. Terus ada lagi di Pondok Sarang, Pondok Langitan, dan Pondok Bunga, dan lain-lainnya, sekitar ada 20 titik itu. Kita sudah mendapatkan 3.000 naskah. Bayangkan misalkan persebaran naskah itu kita apa namanya kita asumsikan per daerah, per kecamatan ya, misalkan di Bangkalan sendiri. Ini kan dari 5 titik itu hanya 1 kecamatan ya. Sedangkan di Bangkalan ini kurang lebih ada 15 kecamatan, 18 kecamatan. Berarti masing-masing, kalau kita asumsinya masing-masing tempat itu ada 200 naskah, masing-masing kecamatan ada 200 naskah, berarti dari Bangkalan sudah menyumbangkan ribuan judul naskah. Itu normalnya seperti itu. Ini kita baru bicara masalah khidmat kepada mendigitalkan karya-karya ulama tersebut. Oke, tugas berikutnya kemudian akan apa namanya? Kita bertanya-tanya untuk apa naskah itu kita digitalkan. Nah, ini. Tentu sebagaimana ungkapan daripada para penulis-penulis di akhir kitabnya, itu biasanya berdoa supaya kitab itu bermanfaat untuk dirinya dan sekalian umat Islam. Nafa'allahu lil muslimin misalkan ya. Itu kan banyak kitab-kitab yang berakhiran seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena kemanfaatan itu sebagaimana sebagaimana sabda Rasul khairun nas anfa'um nas, ya tentu itu, dan tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Itu tentu nilai plus lagi. Nah, zaman dahulu untuk seseorang itu mendapatkan sebuah kitab itu banyak cara, atau tidak banyak cara, bisa jadi begitu ya. Pilihannya cuman sedikit. Pilihannya menulis sendiri. Ya, jadi kalau dulu ada seorang santri mondok di Kiai misalkan, itu pilihannya dia punya kitab itu gimana caranya? Karena penerbitan dan percetakan di zaman itu belum ada. Zaman 1800 pertengahan sampai ke bawah itu belum ada yang namanya percetakan. Tentu untuk menggandakan kitab yang mau diajarkan itu caranya cuma dua. Pertama itu membeli dari warlock, ya, warlock kitab. Langsung membeli, misalnya kalau jenengan nggak nulis Fathul Qorib, jenengan harus beli kitab Fathul Qorib dari orang yang menulis. Kenapa demikian? Karena industri apa namanya percetakan dan penerbitan itu pada tahun 1800 pertengahan sampai akhir itu belum ada. Dan ada itu mungkin hanya ada di daerah-daerah besar, kota-kota besar, negara besar seperti apa Eropa dan Amerika. Kalau di Arab Saudi sendiri misalkan itu baru menerima keberadaan percetakan itu pada 1890-an ya. Ya, ini masa akhir-akhir daripada Said Ahmad Zaini Dahlan. Karena keberadaan percetakan itu kemudian kontroversi tersendiri bagi ulama Hijaz. Jadi di Hijaz sendiri malah paling akhir menerima adanya percetakan itu. Oke, jadi kualitas apa namanya kualitas keilmuan pada waktu itu tentu sangat sangat apa ya sangat tidak mudah aksesnya seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita mau mau apa namanya mau mengkoleksi kitab itu ya tinggal beli saja, tinggal beli atau yang lebih parah dari itu tinggal minta PDF atau download dari PDF itu lebih parah daripada daripada membeli. Oke, jadi ketika kita apa namanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya ya? Alhamdulillah kedengaran. Saya mulai ya. Nggak usah pakai muka ya, nggak apa-apa ya. Langsung pakai anunya saja. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu yaghfi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang kami hormati Ketua Panitia atau Panitia Daurah Tahqiq pada malam hari ini, Gus Baki, kurang tahu nama panjangnya. Terus Ketua Nahdlatul Turos Kiai Usman Hasan Al-Akhyari dan segenap para teman-teman yang sekarang mengikuti Daurah Tahqiq pada malam hari ini. Mungkin langsung saja ya, biar agak terlalu malam ini, biar tidak terlalu malam. Daurah Tahqiq ini saya buat pas kemarin ini, 1 minggu yang lalu saya ngisi di Nurul Khalil pakai ini, jadi ya atas nama Pondok Pesantren Nurul Khalil. Maaf sebelumnya. Untuk operator mungkin bisa langsung ke nomor 2. Okay. Apa itu tahqiq kitab? Tahqiq kitab adalah ya, menjadikan kitab sesuai dengan yang diinginkan oleh musonif dan layak dikonsumsi. Jadi mentahqiq kitab itu bukan membuat kitab, tapi ya menjadikan kitab yang asalnya tidak layak dibaca, yang berupa tulisan, dikonsumsi umum maksudnya ya. Tidak layak dikonsumsi umum, kita mau menjadikannya layak dikonsumsi umum dan sesuai dengan yang diinginkan oleh musannif, seperti itu. Jadi kan ada sebagian pentahqiq itu yang ya, lebih-lebih dari golongan sebelah itu ya terjadi mentahrif dan mengganti isi kitab, lah itu sudah keluar dari kaidah ini berarti. Itu bisa difaham ya apa yang dimaksud dengan tahqiq kitab ya. Jadi menjadikan kitab yang ditulis oleh musannif menjadikan layak dibaca dan sesuai dengan yang diinginkan oleh musannif itu. Lanjut. Apa faedah mentahqiq? Ya. Faedah mentahqiq ya. Ini cuma kesimpulan dari beberapa dari Ki Asef ini, cuma sebagian ada tambahan menziadatinya. Yang jelas yang pertama adalah menjadi khodam para ulama. Saya jadikan nomor 1 di sini karena saya anggap menjadi khodam ulama itu suatu kebanggaan ya. Kita menjadi khodam seperti halnya yang dikatakan oleh Utsman barusan ya. Kita adalah menjadi khodam dan penyambung lidahnya beliau, tulisannya beliau agar layak dikonsumsi umum. Dan kita sebagai khodamnya mengkhidmati beliau-beliau. Itu yang pertama. Pertama, kita menjadi khodamnya ulama. 2, ya, menggali sejarah dari sumber primer. Maksudnya apa ya? Semisal dalam kitab tersebut ada catatan, kalau ada catatan dan semacamnya langsung dari sumber primernya. Jadi dalam catatan-catatan beliau-beliau ulama-ulama dulu tersebut mengandung sejarah dan kita menemukan di dalamnya langsung dari sumber primernya. Ini cuma bukan masuk ke maudhu'nya aslinya, saking di antara faedah fungsinya kita akan menemukan sejarah di sana langsung ke sumber primernya. Ulama dulu itu biasanya kalau nulis, saya ngaji ke kiai ini, selesai nulis waktu ini, itu kan sumber sejarah seperti itu. Seperti itu. Lebih-lebih ulama Jawi atau ulama Madura saya temukan banyak di situ menampilkan ngaji ke siapa, tempat khatam kitabnya di mana, ditulis semuanya di sana. Saya kenapa saya masukkan di sini termasuk faedah ya, karena ini yang saya rasakan ketika saya membaca manuskrip kiai-kiai kita, ulama-ulama kita banyak menemukan sejarah di sana.
Oh, kiai saya dulu ngajinya ke sini dengan data ini langsung seperti itu. Jadi menggali sejarah dari sumber primernya langsung. Nomor 3, menghidupkan turos. Menghidupkan turos ulama-ulama kita. Ya, jadi turos ini saya bagi kalau dalam hasil non saya, pemikiran saya itu apa namanya, menghidupkan turos ini ya ada memang turos karya beliau ulama itu, karyanya semisal Kiai Syekhona Holil, ada catatan di sana taklek, nah itu kan karyanya beliau. Ada yang memang menyalin turos, menyalin dari kitab lain, semisal Safina sama-sama Safina sama, saking yang nulis adalah ulama tersebut. Jadi menghidupkan turos tersebut, menghidupkan kembali yang beliau tulis sekiranya menjadi anfa dan layak dikonsumsi umum. Nomor 3. Terus nomor 4, mentasih naskah. Mentasih naskah si nasikh atau orang dulu, bukan orang dulu, orang sekarang pun juga terkadang ada kekeliruan nyalin ya, bukan musonifnya ya, saking keliru nasih si penyalin tersebut sabkul kolam saat menyalin naskah. Semisal so jadi to, sa jadi istilah kita tasih di sana dengan ilmu ini. Nomor 5, menjaga naskah dari tahrif ya. Menjaga naskah kitabnya ulama kita ya, lebih-lebih Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tahrif, dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dari perubahan yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang selainnya kita. Jadi kita langsung melihat dari banyak ya kitab-kitab apa namanya, kitab sudah cetakan, kadang ya namanya nasih tadi ya, tukang ketik. Kalau sekarang kadang ada saja salah satu dua itu huruf itu. Nah, ini kita dengan melihat naskah kita akan mengetahui kalau ini terjadi perubahan. Ya. Sering kita temukan ya, terjadinya tahrif dalam kitab-kitab kita, aswaja ditahrif oleh orang-orang sebelah itu ya. Ya mungkin sempat beredar ya, banyak beredar di Facebook atau yang lain itu, di itu Syawi itu ya, di Hati Syawi dan juga di Al-Bajuri ya. Dan ya di Al-Bajuri itu masalah busokul aulia itu. Kita menjaganya, yang menjaganya ya kita penggerak naskah ini sudah ya, yang menjaganya. Nomor 6 yang jelas adalah belajar. Kita dari sana pasti belajar di sana nanti. Ketika kita membaca naskah pasti belajar, mungkin tidak. Terus nomor 7, menemukan faedah-faedah dari catatan ulama. Banyak faedah-faedah catatan ulama ya. Sering kita temukan dalam kitab-kitab cetakan faidatun. Nah, kayak gitu itu. Itu kadang tidak ditampilkan dalam kitab tengah aslinya, saking ada di pinggir-pinggiran ulama itu. Kadang dalam kitab Fathul Qorib itu wa yujadu fi ba'din nusakhi, di catatan pinggir ada tambahan ziyadatun min kayak gitu itu ya. Seperti itu. Nah, itu kita akan menemukan juga dalam naskah-naskah ulama kita ini. Seperti itu. Sampai sini bisa difaham ya? Lanjut. Lanjut. Agenda. Agenda langkah-langkah. Jadi saya langkah-langkah di sini lebih mengarah kepada apa namanya yang kita butuhkan. Kalau yang ingin yang mutawalat ya kitabnya beliau yang saya tampilkan di situ. Ki Asef ya, I'lamul Mudaqiqin itu mutawalat. Di sini cuma mukhtasornya saja, mukhtasornya. Jadi saya cuma ngambil beberapa kesimpulannya. Agenda-agenda dalam mentahqiq. Pertama, persiapan. Apa saja yang perlu disiapkan? Ya. Nomor 2, setelah persiapan baru gerak menggarapnya. Ya. Terus setelah garapan selesai, apa langkah selanjutnya? Membuat catatan kaki. Membuat catatan kaki. Terus setelah itu penyempurna. Terakhir itu penyempurna. Jadi ada 4 langkah, 4 agenda yang perlu kita kerjakan dalam mentahqiq kita. Apa persiapan yang perlu dipersiapkan? Lanjutannya, slide selanjutnya. Ya. Itu tidak bisa ditampilkan kayak lewat seperti video itu, Ustaz. Yang untuk moderator mungkin notulen mungkin bisa biar kelihatannya iya, udah tampil ya. Mungkin iya tidak tampil di sini. Ya kalau memang tidak mungkin kan tidak apa-apa seperti tadi barusan. Selanjutnya persiapan. Mungkin tidak usah Ustaz, kayak barusan saja tidak apa-apa. Persiapan ya, memilih fan. Memilih fan fikih, nahwu, tauhid, kita pilih. Ya. Bagaimana memilihnya nanti ada di sini. Ya, pertama memilih fan. Setelah memilih fan, ya. Setelah memilih fan,
kita menentukan kitabnya. Menentukan kitabnya. Semisal saya memilih Fan Fikih, saya menentukan kitab apa? Kitab Safina, kitab Sulam Taufik, semisal seperti itu, menentukan kitabnya. Memilih naskah, ya. Memilih naskah. Nanti kita akan menjumpai beberapa naskah nanti dalam pentahkikan itu ada kalanya 1, 2, ada 2, ada kalanya 3, 4, kita pilih yang terbaik di antara beberapa naskah tersebut. Terus mengumpulkan naskah perbandingan, ya. Mengumpulkan naskah perbandingan. Setelah memilih naskah, kita kumpulkan naskah-naskah perbandingan. Ya. Naskah-naskah perbandingan, ya. Nanti ada keterangannya, perinciannya, itu mengumpulkan perbandingan naskah A, naskah B, naskah C. Perbandingan ini beraneka ragam, ya. Ada yang kitab asalnya nanti. Seperti apa nanti ada keterangan lebih lanjutnya. Ini cuma mujmalnya ini, ya. Membaca naskah. Setelah mengumpulkan naskah ini selesai, lalu membaca naskah. Ya. Membaca, dibaca saja, belum ditulis ini, ya. Membaca naskahnya saja. Apa fungsinya, faedahnya nanti akan diterangkan habis ini, ya. Ini satu-satu nanti dari persiapan ini memilih fan ini akan ada anunya ini. Lebih lanjutnya. Membaca naskah. Terus menyiapkan rujukan. Rujukan dari kitab, semisal kita mau menahkik fikih. Oh, kita menahkik Safina. Syuruh Safina nanti kita kumpulkan. Wahawasyiha. Dan hasyah-hasyahnya kita kumpulkan. Dan menyiapkan di situ. Untuk buat perbandingan juga nanti. Oke. Itu beberapa persiapan yang perlu dikerjakan. Pertama. Terus lanjut. Bagaimana memilih naskah? Nah, ini, ya. Bagaimana memilih naskah? Ya. Bagaimana memilih fan? Ya, pertama. Bagaimana memilih? Oh ya, ini. Bagaimana memilih fan? Menyesuaikan kemampuan dan selera muhakkik. Maksudnya apa? Jika kita harus sadar diri, ya. Maksudnya sadar gini, afwan, ya. Mungkin agak kasar bahasanya. Maksudnya menyesuaikan, ya. Memilih fan yang menyesuaikan kemampuan kita. Jika kita memang ada kemampuan lebih dalam fan nahwu, ya kita pilih nahwu. Jika kita ada kemampuan lebih di bidang fikih, kita pilih fikih. Jika kita ada kemampuan di bidang nahwu atau tauhid, ya kita pilih tauhid, seperti itu. Kadang ada orang yang ahli fikih terus mencoba mentahkik hadis. Nanti ini akan rancu karena nama ulama itu beraneka ragam berbeda itu, ya. Jadi ada pernah menemukan muhakkik itu, ya, sebagian, ya, pernah saya menemukan seperti itu. Ulama Hanafi mencoba mentahkik Asy-Syafi'i. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami disebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, seperti itu. Terjadi seperti itu, bisa jadi nanti kalau bukan bidangnya, gitu maksudnya. Jadi kita harus sadar diri kita ada di mana posisi kita. Menyesuaikan kemampuan, selera muhakkik. Terus bagaimana memilih kitab? Lanjut. Ya. Memastikan, ya, nama kitab dan musannifnya. Memastikan nisbatul kitab. Dalam kitabnya ini memastikan nisbatul kitab. Bahwa kitab ini memang benar-benar miliknya ini, enggak. Bahwa semisal yang ada mukhtalaf itu, Minhajul Abidin itu ada mukhtalaf, ada yang mengatakan bahwa itu bukan milik Imam Ghazali, ada yang mengatakan ini Imam Ghazali. Nah, ini kita mentahkik, mengkaji itu, ya. Bagaimana cara mencari ini dari nanti terkait dengan kitab lain ini? Apa? Kitab yang menerangkan tentang apa namanya, ya Allah lupa saya. Mu'jamul Mu'allafat itu, ya. Ada itu seperti itu. Kitab yang membahas seperti itu. Ya. Apakah memang benar-benar ada nanti, semisal Imam Ghazali, karyanya Imam Ghazali apa saja. Semacam sahabat juga, ya, kayak karyanya Kusnanal itu kan ada sahabat, ya. Seperti itu, ya, kita bisa merujuk ke sana. Ya, semisal, karyanya Kiai siapa, Syekh Nawawi apa saja. Itu kan ada tercantum semuanya. Saya Yasin Padang apa saja. Nanti kita, ini memang benar-benar ada. Ini untuk mentahkikkan, menisbatkan kitab kepada musannif. Terus soalnya ada sebagian kitab itu yang tidak tepat menisbatkan kitab. Ada sebagian, ya, tapi tidak semuanya. Terus bagaimana memilih naskah? Ya. Cara memilih naskah, ya. Naskah yang ditulis oleh musannifnya sendiri. Jika memungkinkan langsung, makanya dalam kitab apa namanya, dalam kitab tahqiqan itu biasanya disebut muhaqqaqu ala nushatil muallif. Seperti itu, ada nilai tersendiri di sana. Karena langsung naskah musannifnya yang dipakai. Apakah ada? Ada. Di mana? Ya kadang ada di maktabah-maktabah di luar sana, ada di Inggris, ada di Jerman dan semacamnya, juga ada di Turki dan semacam. Kalau tidak memungkinkan, ya kalau kita tidak usah jauh-jauh ke sana lah, di Indonesia saja. Kalau memungkinkan, semisal mau nahkik karya Kiai Temboro,
siapa Kiai Temburu? Misal pengasuh pertamanya mungkin ada langsung miliknya beliau, daripada salinan santrinya lebih bagus pakai miliknya musonifnya. Pertama, naskah yang ditulis oleh musonif. Nomor dua, naskah yang dibaca kepada musonif. Naskah yang dibaca kepada musonif. Maksudnya dulu kan ulama ngaji itu kan nyalin punya gurunya kan dibacakan kepada gurunya kayak gitu. Sorokan ya, kalau di Jawa itu sorokan. Ngaji sorokan kepada kiainya. Nah, itu naskah itu ada, biasanya ada ya keterangan dari sinasih di belakangnya itu ada biasanya bahwa kitab ini telah dibacakan kepada musonif, atau di muqabalah, diperbandingkan di muqabalah dengan naskah milik musonif seperti itu. Ya. Nomor dua, naskah yang dibaca kepada musonif. Nomor tiga, naskah yang sudah dimuqabalah dengan naskahnya musonif. Ya, itu seperti yang saya katakan barusan, biasanya ada keterangan. Biasanya ulama dulu itu memang apa ya, kreatif dan hebat ulama dulu itu dalam meninggalkan sejarah untuk kita ini. Ya. Biasanya ada, kalau tidak ada ya jangan dipaksakan, memang tidak ada gitu. Kita memperkirakan saja. Terus kalau memang tidak ada naskah yang dimuqabalah dengan naskah musonif, nomor empat, naskah yang ditulis di zamannya musonif. Ya. Naskah yang ditulis di zamannya musonif. Jadi walaupun tidak pernah bertemu langsung, saking karena jarak tempuh mungkin dulu tidak bisa ngaji, saking nyalin dari punya muridnya, tapi ditulis di masanya musonif, di masa musonif masih hidup. Ini masuk kategori naskah yang kuat. Jadi ini tahapan-tahapan bagaimana memilih naskah ini termasuk tingkatan memilih naskah yang kuat seperti apa. Ya, naskah yang ditulis di zamannya musonif. Seperti kita ya di Madura itu ada salah satu santrinya Syekh Salim bin Sumer di Petapan. Beliau mensyarahi Safina. Itu guru daripada mbahnya Rasman. Itu mensyarahi Safina, ya biar tidak ke materi saja, saya sedikit banyaknya dulu biar tidak monoton. Itu ditulis diperkirakan di zamannya musonif atau setelahnya sedikit seperti itu. Naskah yang ditulis di zamannya musonif. Jadi tidak jauh dari musonif. Jadi ini masuk salah satu naskah yang kuat untuk dijadikan rujukan. Terus ya, nomor 7, naskah yang ditulis setelah masanya musonif. Ya, setelahnya masa musonif ada yang rentan yang waktunya tidak terlalu jauh, ada yang sangat jauh. Ya, ini beraneka ragam. Cara memilih naskah ini termasuk apa ya? Seperti yang saya katakan barusan, ini masuk tingkatan ya, masuk tingkatan pemilihan di sini. Jika memungkinkan, jika tidak mungkin jangan dipaksakan, memang tidak ada. Kalau memang ada ya digunakan yang paling kuat. Seperti itu. Seperti kemarin saya mencoba mengkhidmati karya Syekh Syekh Ihsan Jampes, tidak menemukan naskah Irsyadul Ikhwan itu, tidak menemukan naskahnya, ya kita terpaksa pakai matbu'at yang ada, kita perbandingkan dan kita mencoba dari setiap faktor, setiap mencari marwajinya gitu saja. Jadi karena memang keterbatasan kita tidak menemukan naskah seperti itu. Jadi jangan memaksakan kalau memang tidak ada. Kalau ada ya tetap dianjurkan seperti itu. Terus ini cara memilih naskah. Terus bagaimana mengumpulkan naskah? Perbandingan ya. Naskah asli ya. Naskah asli nomor pertama, nomor 2 naskah lain, nomor 3 percetakan lain ya. Maksudnya naskah asli yang memang naskah yang barusan tadi ya, tulisan tangan ya, atau rentetan dari atas tadi ya, atau naskah lain dari orang lain ya, dari seperti yang Safina ini yang sudah terkumpul di Nahdlatul Turas beberapa bulan yang kita kumpulkan di situ. Terus percetakan lain juga bisa dibuat perbandingan juga dari percetakan lain. Itu cara mengumpulkan naskah. Terus ini sudah dari beberapa persiapan, ini baru membaca naskah. Membaca naskah kenapa kok masuk di di persiapan? Nah, untuk apa membaca naskah? Mengenal gaya penulisan nasih. Ya. Bagaimana si nasih menulis sod, bagaimana nasih menulis sa, bagaimana nasih menulis jim, sod, dan begitu seterusnya. Itu kan kadang punya corak masing-masing kan, cara menulis lagi itu dengan membacanya kita mengenal gaya penulisan beliau si nasih.
Mengenal rumus dan singkatan. Jadi dalam kitab-kitab dahulu itu ada beberapa ringkasan rumusan. Semisal a short ya itu ada khusus nanti ya. Season khusus aslinya di situ. Tapi di sini tidak saya tampilkan, lupa saya. Istilah-istilah dalam naskah-naskah kuno itu ada a short untuk mentasih bahwa ini dan ini masih berlaku ya. Maksudnya masih digunakan di ulama Jawa pun masih menggunakan istilah ini. Kode-kode seperti ini ya, karena saya membaca naskahnya Syekh Thayyibuddin Petapang itu, yang ngarang Safina katanya saya yang santrinya Syekh Salim itu, beliau di catatan pinggirnya ada yang menulis sotha, berarti itu yang soheh, yang benar seperti ini, yang di tengah salah berarti seperti itu. Mengenal rumusan-rumusan singkatan di dalamnya. Terus mengetahui rujukan asli. Mengetahui rujukan asli. Ya. Mengetahui rujukan asli dari kitab yang kita baca. Misal ya, dulu itu kan ada dari beberapa rentetan kitab fikih itu ya, alur sanad kitab fikih itu dari terus setelah itu Imam Haramain itu ya, setelah itu nanti ke Imam Ghazali itu Al-Wasilah. Itu kitab asalnya kan gitu. Nah, itu kalau yang jauh ke belakang. Kalau yang barusan ini sempat yang saya khidmah itu semisal apa namanya kemarin itu ada Adabul Alim itu mengetahui rujukan asal ini maksudnya seperti ini. Kemarin saya sempat mengkhidmati kitab Isra karyanya Syekh Abdul Hamid Kudus. Ya. Nah itu untuk mengetahui bahwa kitab ini dari mana rujukannya beliau biasanya ada beliau mencantumkan, ada kalanya kita yang mencari tahu dengan cara apa, dengan daun kita. Ini bahasanya seperti apa ya, seperti itu. Misal kayak tadi Nafahatul Qabul karyanya Syekh Abdul Hamid ini beliau mencantumkan di belakang bahwa ini diambil dari kitab diambil dari kitab Al-Ibtihaj karya Al-Ghaiti. Itu berarti kita mengetahui andai kita nanti ada kalimat yang muskil, kita merujuk pada kitab asalnya seperti itu. Itu fungsinya mengetahui rujukan asli. Andai kan ada kalimat muskil, kita mencari kitab asal, dari kitab asal andai kan ada syarah, kita juga merujuk pada syarah-syarahnya juga. Itu fungsi daripada mengetahui rujukan asal. Terus bagaimana menyiapkan rujukan? Nah, kitab musannif yang lain, semisal Imam Ibnu Hajar ya, atau Imam An-Nawawi itu ada Minhaj, ada Raudhah, kita kumpulkan sama fikihnya yang terkait. Semisal tauhid sama tauhid, kumpulkan. Biasanya tidak jauh beda. Beliau berpendapat di sana. Seperti itu. Kitab musannif yang lain menyiapkan rujukan. Syarah Hawashi dan Mukhtasar ya, semisal seperti yang saya katakan barusan, semisal Safina ya, hasyiah dan Hawashinya itu kita kumpulkan buat jadi bahan kajian. Semisal ada yang tidak bisa dipaham, kita ambilkan dari sana, nanti dibuat catatan seperti itu. Kitab-kitab yang satu fan, semisal tidak menemukan kitab fikihnya Imam Nawawi sesamanya, semisal ya, ulama ini cuma ngarang kitab tasawuf saja satu tok, semisal kita cari kitab tasawuf yang lain, Imam Ghazali atau yang lain, sudah biasanya karakter bahasanya tidak jauh beda seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Terus ini selesai langkah pertama, persiapan seperti barusan. Ya. Itu. Sekarang langkah selanjutnya, langkah B. Langkah selanjutnya adalah menggarap. Ya. Udah jelas ya ini ya. Menulis naskah. Ya, menggarap ya ditulis, menulis naskahnya ditulis ulang, terus memberi harokat, membuat outline, memberi tanda panjang, tanda baca, mengoreksi dan mukobalah. Ini tahapan-tahapannya. Nulis, ini habis ini ada rinciannya ya. Dari menggarap kita menulis, isinya menggarap, menulis, memberi harokat nanti ada rinciannya. Habis ini cuma globalnya saja, cara menggarap ada 5 ini ya. Lanjutannya bagaimana menulis naskah? Nah, ini ya. Bagaimana menulis naskah? Ini. Menulis dengan kaedah imla. Semisal hamzah wasol ya ditulis hamzah wasol, hamzah koto ditulis hamzah koto, seperti itu. Terus
Nomor 2, menulis ayat sesuai qiraah musannif. Sesuai qiraahnya musannif. Ya. Semisal qiraahnya musannif berupa Imam Hafaz, ya ditulis dengan sesuai Imam Hafaz. Imam Qulun, ya sesuai dengan qiraah Imam Qulun, seperti itu. Terus nomor 3, menulis bab dan fasal dengan bold. Ya, fasal dan bab itu dengan bold, dengan tebal hitam ya. Itu. Nomor 4, jika menemukan kalimat yang tidak bisa dibaca pada naskah, maka memberi kode. Nah, memberi kode seperti ini. Jika menemukan kalimat yang tidak bisa dibaca. Itu tahapan daripada menulis. Menulis dengan sesuai kaidah imla ya. Kaidah imla ya seperti barusan itu. Jika hamzah wasal, hamzah kotok, dan juga apa namanya? Spasi dan semacamnya. Terus lanjutannya. Bagaimana memberi harokat? Nah, ini. Terus lanjut. Yang diberi harokat biasanya yang umum ya, itu Al-Quran secara sempurna, ya, hadis dan syair dengan harokat sempurna. Jadi ya, nomor 2, kalimat yang muskil. Jadi ini model-model memberi harokat ini. Jadi ada yang full harokat, ada yang cuma mengambil Al-Quran, hadis dan syair, ada yang kalimat yang muskil saja, ghaib saja yang dikasih harokat. Model-modelnya muhakik. Terus nomor 3, ghaib ya. Kalimat yang muskil berarti yang muskil pribadi si muhakkik itu berarti ya, seperti sulasi, sulasi apa labisa yalbasu, apa yalbisu yalbusu, apa bagaimana, seperti itu ya. Atau gharaib ya, gharaib ya. Itu dicari di kamus dan dikasih harokat, berarti yang gharaib ngambil yang gharaib saja. Terus nomor 4, harokat i'rab dan tasdid. Ada modelnya juga mengambil harokat i'rab saja. Alhamdulillah berarti alhamdulillah di dalnya saja, lillahi di hinya saja, robbi di robbinya, berarti ngambil harokat i'rab ya, dan tasdid diperjelas seperti itu. Terus nomor 5, kalimat yang terjadi iltibas ya, yang terjadi iltibas, keserupaan, kalimat yang terjadi keserupaan antara semisal membaca tasir apa tafhis, gitu itu ya, yang mirip-mirip, agak mirip-mirip seperti itu. Terus nomor 6, nama orang atau tempat. Nama orang atau tempat, penisbatan al-Qudusi apa al-Qudusi apa itu, al-Jawiyu apa bagaimana, nama tempat dan nama orang itu diajukan dikasih harokat. Terus nomor 7, harokat ain fi'il madi dan mudhari. Nah, ini memang perlu kamus belajar di situ ya. Jadi nanti jenengan akan diajarkan cara buka di kamus Arabi kalau di tahqiq gitu ya. Seperti Lisanul Arab, Tajul Arus, dan Mukhtarus Sohah, itu nanti mungkin yang bagian senior nanti bisa diarahkan nanti cara mencari di kamusnya. Terus bagaimana membuat outline? Nah ini, membuat outline. Outline itu ya gambaran apa yang model kitab yang akan kita tahqiq. Mau di model seperti apa? Nah itu. Pertama, muqaddimah ya. Jadi digambar dulu sama sampean, maksudnya digambar, dibuat apa ya? Di dalam membuat muqaddimah. Terus nomor 2, membuat fasal apa kitab dulu itu ya. Setelah muqaddimah, bentar ya, saya mau menerangkan tentang outline dulu. Dalam kepenulisan itu ketika seseorang sudah membuat outline itu biasanya kalau menulis sendiri nih ya. Mungkin saya mau menerangkan tentang apa makna outline di sini. Outline itu gambaran besar apa yang akan kita garap. Semisal ya, mau menggarap tentang qanaah. Kita mencari apa yang harus kita cari di sana. Bagaimana lah, kita buat outline dulu. Outline, buat muqaddimahnya. Terus setelah itu dalil Al-Qur'annya. Itu cuma urutan saja. Nomor 2, nomor 3 hadisnya. Terus isinya. Terus kalam ulama. Setelah itu apa namanya? Cerita-cerita orang-orang qanaah. Berarti ada beberapa sub tadi sudah kita temukan, itu outline namanya. Seperti itu. Nah, dalam mentahqiq, kita sudah menentukan dulu, semisal kita mau mentahqiq Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu semisal ya, oh ada bab, ada fasal, ada muqaddimah, sudah kita ada gambaran di sana mau di sistem seperti apa.
Ada gambaran dulu. Itu outline namanya. Ya, nomor 2 kitab ya, maksudnya kitab Thaharah, kitab sholat itu ya dibuat outline-nya. Dan terus mau sistem takliknya sistem apa itu masuk ke dalam outline juga. Apa tahqiq full, harokat apa taklikannya full, apa dengan seperti mirip-mirip syarah, apa bagaimana itu masuk outline juga di situ. Nah, terus ini membuat mukadimah, kitab, terus nomor 3 lanjut. Nomor 3 fasal ya, maksudnya ya, yang di bold itu ya. Nah, pasalnya itu, tapi ini bukan membuat sendiri ini, tapi memang apa yang sudah dianukan oleh musonif ini aslinya ya. Jadi kita ditandai dengan tadi yang pas membaca itu ditandai, oh ini anu apa ya, gambaran besar dari isi kitab ini ada. Ada fasal, terus ada lagi apa lagi setelah itu nomor 4 tidak jelas ya. Faedah ketika berbentuk faedah ya kita nanti dikasih tanda di situ ya. Terus nomor 5 ada masail. Ya, nomor 5 masail di situ ya kita tandai di situ. Lah ini sudah kita temukan. Misal dalam satu kitab ada mukadimah, ada kitab, ada fasal, ada faedah dan juga ada masail di sana. Seperti itu. Terus muhakkik boleh menambah bab yang tidak ditulis oleh musonif, namun dengan memberi keterangan bahwa isi ya bahwa ini ya adalah tambahan dari muhakkik. Itu boleh. Mungkin dengan catatan ada tambahan keterangan di sana, tanda seperti itu yang umum dipakai, dan di mukadimah nanti mukadimah tahqiq itu disampaikan bahwa kode seperti ini adalah tambahan dari muhakkik. Nah, seperti itu. Kayak seperti Fathul Mu'in itu kan ada ya cetakan terbaru Fathul Mu'in itu muhakkiknya membagi abwab di sana ya, abwab di sana sendiri, tapi dengan di depan ada keterangan di sana bahwa ini memang tambahan, tidak ada dalam kitab asli. Lanjut. Itu cara menggarap. Bagaimana membuat tanda baca? Nah ini ya, baca di kitab khusus Takim. Ini sudah digarap sama Ki Asep. Saking ya ini aslinya saya ada di sini ya. Cuma beberapa lembar saja ini aslinya. Untuk alamat Tarkim sih saya cari ya. Nanti mungkin saya share juga kalau ketemu. Sebentar saya cari alamat Tarkim. Bagaimana memberi Tarkim titik koma ya titik koma titik dua. Nah, itu bagaimana caranya? Itu masuk ke alamat Tarkim di situ. Saya tidak menampilkan di sini biar tidak terlalu panjang di situ aslinya sini kemarin. Apa kita lanjut saja ya? Gimana operator? Apa perlu saya carikan? Gimana operator? Lanjut Bang Ustaz. Lanjut mau Ustaz. Iya. Lanjut mau Ustaz. Lanjut mau Ustaz.
Siap-siap. Ini masih ada kendala sebentar ini. Anunya. Terus lanjutannya, bagaimana mengoreksi dan muqabalah? Cara mengoreksi dan muqabalah mencocokkan dengan naskah asli. Jadi dalam penulisan itu eh, itu ada naskah asli. Naskah asli itu maksudnya ya naskah yang kita jadikan rujukan utama. Jadi dari sekian naskah cara penulisan itu kita menentukan. Misal ada 3 naskah, ada A, B, C, kita tentukan naskah mana yang kita jadikan rujukan utama gitu. Seperti itu. Misal saya menentukan naskah A. Eh, Misal memilih naskah A, maka eh, kita ambil naskah A. Jadi rujukan utama. Jadi ketika kita menulis kita fokus pakai naskah satu itu. Ketika nanti ada yang tidak difaham baru kita solusi pakai naskah B. Ini sama-sama Safina misalnya ada Safina A, B, C. Kita nulisnya fokus pakai A semisal. Ya kita fokus pakai A dulu. Ketika nanti ada naskah, ada kalimat tidak difaham, kita baru solusi ke B. Apa fungsinya di sini? Biar cara kepenulisan tidak apa namanya, tidak campur baur. Nanti kodenya akan repot membuat kodenya. Maksudnya membuat kode naskah ABC-nya itu ketika langsung 3 seperti itu. Kecuali kerjanya kerja bersama. Kalau kerja bersama masih enak. Oh dalam naskah A seperti ini, naskah A tidak bisa dibaca, naskah B seperti ini. Semisal ada yusanno, naskah B tusanno, naskah C sunnah semisal. Langsung ditulis bersama masih enak. Tapi kalau sendiri yaitu lebih baiknya ya satu-satu, memang satu-satu. Penulisannya agak fokus ke naskah A dulu, baru setelah itu nanti kamu muqabalah ke naskah B, ngajak teman dan seterusnya. Mencocokkan dengan naskah asli. Terus lanjutannya nomor 2, membandingkan dengan naskah lain. Nah, dibuat perbandingan nanti dengan naskah lainnya. Ya. Ketika tidak ada nanti setelah selesai penulisannya awal akhir baru dibandingkan. Awal akhir selesai ya. Nanti dibandingkan dengan naskah B, dengan naskah C seperti itu. Apa perbedaannya? Nah, gitu nanti kita kasih keterangan. Itu perbandingan. Terus nomor 3, memberikan keterangan perbedaan. Nah ini ketika misal seperti yang saya katakan barusan, dalam naskah A wayusan, naskah B tusan, naskah C sunnah. Nah itu nanti diketerangkan. Wa fi nuskhati A apa tadi? Yusan. Wa fi yang kita tampilkan apa ya sudah biarkan, tapi tidak kita menampilkan perbedaan naskah dari B dan C. Yang C menggunakan naskah apa? Sigot apa, yang B sigot apa? Kita tampilkan seperti itu. Itu maksudnya membuat keterangan perbedaan naskah. Terus lanjutannya itu cara memuqabalah. Ya. Pokoknya jangan sampai membiarkan apa kita mengubah dari anunya tulisan naskah, mengubah dengan sesuai selera kita. Jangan. Tetap kita harus punya landasan di sana. Mengubahnya. Terus lanjutannya membuat catatan, mentasih perbedaan naskah. Nah, ini cara membuat. Ini tadi kan cara muqabalah. Sekarang membuat catatan. Bagaimana cara membuat catatan? Nah, seperti ini. Cara membuat catatan pertama. Mentasih perbedaan naskah. Ya. Secara garis besar. Ya. Makik 1. Tidak boleh merubah naskah. Ya. Asal. Baik mengurangi atau menambah. Tidak boleh. Secara garis besar seperti itu. Menambah, mengurangi sesuai dengan seleranya sendiri tidak boleh. Jadi harus punya landasan. Misalnya naskah B, naskah C seperti itu. Terus
Setelah itu nomor 2. Nomor 2 harus menyebut perbedaan naskah, mengingatkan ya pada kalimat yang terindikasi salah. Semisal terindikasi salah, ya, terindikasi salah, kok tidak bisa difahami ini bagaimana? Semisal ini kita mengingatkan, semisal biasanya seperti dalam kritiknya di I'anah itu ada wa ibaratul Ibnu Hajar wa ibaratul minhaj wa ibaratul kayak gitu. Jadi kita cuma ngasih perbandingan, bukan merubah. Tetap penulisannya tetap harus seperti itu, ala makana, bakau makana ala makananya itu ya ditetapkan. Nah, kita kasih catatan di sana. Kita menampilkan perbandingan ibarat yang lain seperti ini. Kalau ibaratnya ini seperti ini, seperti itu. Itu caranya. Harus menyebut perbandingan. Terus setelah itu C apa setelah itu? Berapa auham? Nah, juga yang terindikasi ya, auham banyak terjadi di nasah. Tahrif. Kesalahan pada bentuk huruf. Ini banyak terjadi ya. Bentuk huruf short kayak dot, kayak shin, kayak seperti itu ya penulisannya. Kita kalau tidak terinteraksi langsung dengan naskah agak sulit mungkin ya. Saking kita baca tulisan kita sendirilah dulu ketika masih ibtidah semisal seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, tahrif ya, pada huruf penambahan, pengurangan, dan mengganti sikon. Itu ada contoh, setiap anu itu ada contoh, saya tampilkan contoh. Seingat saya itu ada contohnya semua. Ini saya sedang pegang HP, tidak pegang laptop ini. Tasif, kesalahan titik. Short, do, ya katanya yang anunya, siapa namanya itu, Bahai itu yang katanya hayatun, habatun kahayatun, itu nanti jadinya. Seperti itu maksudnya. Kita harus merujuk di sana. Tasif, kesalahan titik dan tulisan. Terus lanjutannya, cara membenarkan. Nah, ini model cara membenarkan. Ketika terjadi seperti itu tidak bukan moro-moro ujuk-ujuk mengganti, tapi ada caranya. Ya. Ada caranya. Mencantumkan yang benar pada tengah kitab. Mencantumkan yang benar pada tengah kitab yang kita anggap benar, misal dari naskah lain atau dari semisal cantuman hadis ya. Cantuman hadis itu jelas-jelas salah naskahnya Sinasi. Nah, kita cantumkan dari hadis Muslim, semisal kita cantumkan naskah di situ yang benar, yang salah kita cantumkan di bawah. Wafin nuskhoh, semisal ABC tadi, wafin nuskhoh A menggunakan kayak habatun, saya contohkan habatun tadi itu ya. Habatun wafin nuskhoh hayatun, seperti itu. Wasawab kama asbatna, seperti yang saya tetapkan ini, ya, misal seperti itu. Mencantumkan yang benar pada tengah kitab dan mengingatkan di catatan kaki. Nomor 2, modelnya, model cara membenarkan ini ya. Mencantumkan nas yang salah tetap bakau makan ala makan, tetap hayatun, semisal hayatun tadi, saking tidak boleh membiarkan ini seperti itu. Harus dikasih catatan bahwa mengingatkan pada si kori, si pembaca, bahwa ini terjadi kesalahan. Apa landasannya? Karena dalam semisal rujukan sampean Sahih Bukhari, dalam Bukhari seperti ini boleh, seperti itu. Nah, tidak boleh kesalahan pada tengah kitab tanpa memberi penjelasan. Ini tidak salah. Ada dua model ulama, modelnya ya, menetapkan yang salah di tengah dan membenarkan di catatan kaki. Ada yang dibenarkan ditaruh tengah dan mengingatkan di catatan kaki. Terus itu cara ya, auham salah atau kita tidak paham ya kita kasih catatan bisa. Nah, seperti di sini ya, musannif. Nah, wal Muhammad ya. Wajibun, ada yang wajibun, wal Muhammad. Yang benar bagaimana? Wa ahabbu. Ya, wa ahabbu. Di atas tulis Muhammad. Karena dauknya si Moki mengatakan Muhammad di situ kayak mungkin ya.
Ini masuk auham di sini. Terus lanjutannya. Terus sakat adalah ini beberapa yang terjadi apa deh buat catatan kaki yang terjadi sakat. Sakat adalah kalimat yang hilang dalam naskah. Bagaimana mengetahui sakat? Nah, ini pertama cara mengetahuinya dengan muqabalah. Oh, seperti kemarin kita itu ada yang mengatakan ya juzu adalah ya juzu. Lah bagaimana ini? Nah, dari beberapa naskah ya kita rujuk kepada yang asal. Kitab asalnya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi terindikasi bahwa ini ada yang terbuang seperti itu. Dengan muqabalah, itu fungsi daripada muqabalah. Terus cara mengetahui sakat nomor 2 dan ini cara membenarkan dulu, membenarkan memasukkan kalimat yang sakat dan diberi tanda seperti ini. Nah, jadi kalimat sakat tetap ditampilkan yang asalnya tidak ada dalam naskah yang pertama dan kita cantumkan karena ngambil dari anu dan kasih keterangan nanti. Dan diberi tanda ini bahwa ini tambahan. Seperti itu. Wa huwa sakitun. Wa ma bainal ma'kufain sakitun itu apa? Terjadi sakat hilang dalam naskah apa? Dalam naskah A, B atau semisal C seperti itu. Diberi keterangan seperti itu. Tandanya ya. Terus lanjutannya itu cara membenarkannya ya. Ini contohnya. Tidak bisa jelas itu ya. Bisa diperjelas itu contohnya. Nah ini. Nah ini. Wahadisi akhi Abil Qais. Dalam kitab anunya ini ya. Wahadisi Abil Qais. Kurang akhinya. Nah itu dikasih keterangan di sana. Catatan kakinya tidak ditampilkan itu ya. Oh, ya. Bisa ditarik ke atas. Atau terpotong gitu ya. Ya ala kulli hal itu menjelaskan bahwa itu terjadi sakat. Lafat akhun di sini terjadi sakat. Ditemukannya di mana ya kayak tadi? Di muqabalah. Di muqabalah. Bisa lanjut, bisa dilanjutkan itu. Terus ziyadah. Kalimat yang lebih pada naskah karena kesalahan nasih ya. Nakes sebaliknya, ada yang dikurang. Terus cara membenarkan memasukkan kalimat yang kurang dan diberi tanda ya. Dan membuang yang lebih. Serta tidak lupa mengingatkan dalam catatan kaki. Nah, makanya dalam di Fathul Qorib wa yujadu fi ba'di nusai ziyadatu ziyadatu minal ardi misal. Itu termasuk kritik-kritik muhakkik itu. Di Fathul Qorib itu seperti itu kalau di zaman sekarang. Tapi zamannya Musannif dulu jadi satu kitab di sana. Wa fi ba'di nusakhi. Jadi di kitab-kitab Fathul Qorib yang sering kita temukan itu ya aslinya itu kelas muhakkik beliau yang ngarang Fathul Qorib. Ya memang kelasnya ya. Andaikan di zaman sekarang itu namanya muhakkik. Terus ini contohnya. Ini saya pegang HP soalnya ini tidak pegang laptop ya. Di apa? Nah, di situ. Maka yakrubu minhu fi tabatil ala ini ditampilkan. Landasan sampean ini dari apa? Apa dari naskah B, naskah C atau dari percetakan lain? Sini beliau menggunakan sigat fi tabatil halabi. Dalam cetakan halabi, soifah sekian menggunakan yakrubu minhul murur. Nah, di situ yakrubu minhu tanpa al murur yang di atas. Nah, seperti itu. Membuang dan ditampilkan di bawah seperti itu. Wal musbat lah. Apa landasan kamu? Ya, landasan kok membuang? Ya, membuang al-murur wal musbat min jaminusa al-khotiyah. Dari naskah-naskah tulisan tangan semuanya tanpa menyebutkan murur. Berarti ini adalah apa namanya? Kesalahan daripada bukan kesalahan memang ada nasah ya, nasah yang lain mungkin jadi rujukannya di situ. Seperti itu. Jadi kita setiap mau menampilkan kritik terhadap
kritik terhadap naskah harus punya landasan. Baik itu landasan, tapi kita tidak boleh membuang atau menambah selera dauk kita, takutnya dauk kita tidak salim ya. Mending kalau dauk kita salim, dauk perasaan kita pada kitab itu salim. Kalau tidak salim bisa rusak nanti kitabnya musuh ulama nanti. Seperti itu. Ya. Takut dauknya kita yang rusak. Nah, makanya kita tetap ini yang disebut dengan uh, jujur ilmiah. Dalam keilmiahan ya seperti itu, menampilkan pahit manis ya kita tampilkan di situ seperti itu. Apa keberatan kamu ya kitab kamu tampilkan, misal seperti itu tadi barusan. Terus lanjutannya ini juga tidak jelas ya, terpotong ini kayaknya. Ini saya ngambil contohnya punyanya Ki Asep, dalam kitabnya ini terpotong. Lanjut saja, sama contohnya seperti barusan. Berapa auham yang banyak terjadi di naskah? Kesalahan nahwiyah. Jadi ya secara nahwiyah memberi harokat atau secara siakul kalam, secara nahwiyah tidak sesuai atau bagaimana ya kita akan janggalkan. Ketika janggal ya kita biarkan, kita cari perbandingan untuk menguatkan kejanggalan kita. Gitu. Kesalahan nahwiyah pertama. Nomor dua, cara membenarkan menulis yang benar di catatan kaki. Menulis yang benar di catatan kaki. Terus itu seperti contoh di sini. Illa da ikun. Nah, seperti itu ya. Ada filosofi nah, ini cara kritik, sigot kritik seperti ini. Cara sigot kritik kita dalam penulisan. Kadang kalau masih awal-awal itu masih bingung. Sigot kritik itu seperti bagaimana caranya ya. Kita bisa diantaranya juga dengan membaca kitab-kitab takikan ulama. Oh, cara musonif mengkritik apa naskah seperti ini gitu. Bukan mengkritik menjelekkan ya, saking cara sigot, cari belajar sigot. Seperti di sini ya. Sigotnya beliau Ki Asep menggunakan illadani. Kada finasilon. Begini dalam naskah lima seperti ini penulisannya. Wala adri laha wajan birrafi dan saya tidak apa ya, tidak punya ya, landasan apakah tidak tahu wajah yang membuatnya dibaca rafa atau nasab dengan tanpa tanwin. Jadi itu apa namanya cara sigot kita perlu belajar sigot-sigotnya muhakkik seperti apa dengan cara baca takikan-takikan ulama, cara apa namanya cara menulis sigot taklid seperti apa ketika terjadi perbedaan nasa seperti apa cara menulisnya, ketika terjadi sakat seperti apa, itu biasanya akan dicantumkan dalam, kalau memang kitab-kitab tahqiqan seperti Darul Faiha, di Darul Minhaj pasti akan diterangkan di sana. Kecuali yang seperti Darul Faiha itu saya punya yang Ihya itu tidak dicantumkan di perbedaan kecuali sangat sedikit. Terus lanjutannya pinggir di masuk membahas ya. Terus nomor dua ada asik dari nomor dua lanjutannya bisa dilanjut memberi penjelasan pada
Halo, Assalamualaikum. Dengaran ya? Oke, saya lanjut. Memberi penjelasan pada ibarat yang global. Seperti itu contohnya barusan itu ya. Itu biasanya di matan kita menasehmatan, menakikmatan, ada kalimat global dan tidak langsung bisa dimafhum ya kita kasih catatan, kita ambilkan dari kitab lain, dari syarah lain atau dari kitab lain atau dari syarahnya kitab tersebut. Misal, tidak masalah seperti itu. Penting tidak keluar dari maudhu. Maudhu yang ada yang kita tahqiq tersebut. Terus nomor 3, syarhul alfad goroib. Nah, syarah lafad goroib. Lafad-lafad goroib yang tidak langsung kita mafhum, itu kita carikan maknanya di kamus atau di hasyiyah atau di syarah. Ada sebagian yang lebih mengarah ke kamus. Kalau kamus ya seperti Mukhtarus Shahang, Tajul Arus, karya Az-Zabidi, Syekh Murtada Az-Zabidi itu Syarhul Alfad. Syarhul Alfad itu ya menjelaskan makna gharib. Jadi kamus Arabi. Jadi kita perlu belajar habis ini ya, belajar buka kitab kamus Arabi. Bukan memegang Munawir lagi kita atau memegang At-Taufik atau yang lain, bukan meremehkan, bukan. Saking kita belajar yang lebih tinggi lagi yang Arabi. Untuk soalnya kenapa? Makna-makna Indonesia atau makna Jawa itu tidak jami' mani biasanya. Seperti ihtilam itu biasa makna Jawa itu mimpi metu mani. Aslinya secara pemahaman bukan seperti itu kan? Nah, seperti itu. Itu kadang makna kompleksnya ada di kamus Arabi. Seperti itu. Kayak mananya lafaz adudan. Itu apa adudan itu? Nah, itu di kamus Arabi dijelaskan dari tangan, lengan bagian atas dari sekian sampai sekian seperti itu di Arabi itu. Lebih jelas. Dan lebih kaya bahasa di bahasa Arab itu daripada bahasa kita, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jadi perlu kita nanti membuka kamus Arabi. Terus nomor 4, takhrij. Ya. Mentakhrij, maksudnya takhrij ini semisal ulama mengatakan bahwa kul in kuntum tuhibbunallah dalam nas Quran itu kan tidak disebutkan surat apa, ayat berapa ada disebutkan. Nah, kita sebutkan di taklikan itu bahwa ini surat sekian, ayat sekian. Seperti itu. Tahrij itu saya membagi ya. Ada lanjutannya. Terus setelah itu lanjut. Nah, isi daripada tahrij ini apa? Ya cuma istilah saya sendiri tahrij ini ya. Ayat, mentahrij ayat, mentahrij hadis. Seperti kama rawal Bukhari. Nah, apa isi hadisnya? Innamal amalu binniyat. Nah, Bukhari nomor berapa? Kita cari. Nah, kita cari. Bukhari nomor berapa nanti kita cantumkan. Itu ketika tahrij hadis. Bukan tahrij di sini bukan bermakna yang sahih dhaif bukan ya. Mungkin di sini bermakna kita menjelaskan bahwa ini memang ada di hadis nomor berapa, jilid berapa, memang Al-Qur'an ayat berapa, surat apa seperti itu. Penukilan ketika mengatakan qala fit tufah. Misal qala fit tufah. Fathul Mu'in, Sahibu Fathul Mu'in mengatakan qala fit tufah. Saya sekian, kalamnya sekian, isinya saya. Nah, kita cari. Memang di tufah ada di jilid berapa, itu ada di jilid berapa, kita cantumkan di sana. Halaman berapa, jilid berapa kita cantumkan di sana. Dan toba'ah apa, percetakan apa. Nah, karena kalau halaman kan berbeda-beda. Itu penukilan, maksud daripada penukilan. Ketika saya mengatakan kola, musannif mengatakan kola fi ini, kitab ini, itu kita cari, kita rujuk. Terus lanjutannya biografi ulama. Ya. Biografinya ulama, misal Qala Nawawi fil Muhaddab. Nah, Imam Nawawi ini siapa yang dimaksud? Nah, kita tahrij. An-Nawawi wa Abu Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Nah, Urida dia terjemah ringkas. Itu biografi ulama. Ketika menyebutkan nama di suatu kitab. Terus lanjutannya sekilas tentang kitab. Misal fil Muhaddab. Apa kitab Muhaddab ini? Jika kita tahu tentang kitab ini ya kita tampilkan di sana. Ini cuma anjuran ya. Anjuran sangat bukan wajib, bukan kewajiban ya. Bukan kewajiban sepenuh. Ini disesuaikan dengan seleranya, ingin sempurna ya ini lah yang dikerjakan muhaqqiq. Sekilas tentang kitab, isinya ini semisal minhaj ini fikih yang bagaimana sih, komplek atau tidak, atau seperti Safina. Safina ini qala fi Safina. Nah, nanti ketika Safina ini kita terangkan adalah
kitab matan, namun jami' mani di dalamnya dalam bab ubudiyah tidak sampai ke muamalah. Nah, gitu kita terangkan sekilas tentang kitab tersebut. Terus lanjutannya, oke, penyempurna. Nah, ini penyempurna. Ya. Penyempurna dari sekian semuanya barusan ya ini. Menulis muqaddimah tahqiq ya. Bagaimana proses pentakikan kamu modelnya seperti apa? Oh, saya menggunakan tahqiq kitab ini dengan model 3 naskah. Dari 3 naskah cetakan ini, naskahnya ini. Saya memberi rumus seperti ini. Apa namanya? Kotak, semisal memberi rumusan pagar ya, Pak kotak itu ya. Untuk ketika menunjukkan seperti ini. Ketika di dalam ada istilah baru, misal kamu membuat istilah baru di dalam catatan ketika qala fisod, yang dikendaki ini adalah Syekh Soleh misal, kamu cantumkan di depan di mukadimah tersebut. Nah, nulis mukadimah tahqiq, cara kepenuliskan tahqiqnya sampean seperti apa. Terus lanjutannya membuat firis, daftar isi ya, bukan daftar isi. Dari isinya buat fasal, bab dan fasal, a'lam dan nisbah. Yang umum ini ya, bab dan fasal. Tapi akan lebih sempurna jika firis a'lam dan firis nisbah. Ya. Apa maksudnya? Jadi nama-nama semua dari awal, nama orang, nama ulama yang ada dalam kitab tersebut dikumpulkan dibuat firis. Al-Banta, Nawawi. Nawawi itu disebutkan dalam kitab ini. Nah, itu. Seperti itu. Itu maksudnya firis a'lam. Ada firis nisbah. Firis nisbah ketika menyebut An-Nawawi atau Al-Jawi. Al-Jawi ini dalam kitab ini disebutkan berapa kali? 40 kali. Kita buatkan firis itu. Di halaman berapa? Nah, itu membuat firis model. Tapi yang umum, yang ala standar itu ya bab dan fasal. Tapi ya kalau yang model-model di Awi itu seperti mana Jusawi itu lengkap komplek itu. Untuk mempermudah bagi Wawi. Semisal ya, mencari Syekh Yusuf Al-Makassar berapa kali sih? Nah, itu gampang untuk si halaman sekian tinggal buka, mempermudah pada si pembaca. Itu fungsi daripada membuat fihrisi. Terus lanjutannya, menulis maroji. Nah, marojinya sampai selama ini apa saja? Misal Quran, hadis, atau kitab apa ya yang dijadikan rujukan, ya, syarah apa yang dijadikan rujukan dalam menasih kitab ini, sampai tulis. Ya. Nama kitab, terus lanjutannya penerbit, ya, penerbit apa dijadikan rujukan biar mempermudah untuk merujuknya, mempermudah kita andaikan mau merujuk kembali atau yang lebih jelas mempermudah si pembaca ya. Terus lanjutannya penerbit diterbitannya dengan semisal Haromin atau Darul Minhaj. Nah, itu tahun terbit, soalnya kan kadang berbeda ya halamannya. Terus lanjutannya itu contohnya ya, cara membuat maroji. Itu modelnya. Mu'jamul Buldan nama kitabnya, karyanya siapa, ya, tahqiq dan mustafad. Nah, ini tahun berapa terbitannya, itu cara kepenulisannya. Begitu juga bahasa Indonesia kan ada ilmunya juga ya, ada caranya juga kan, cara menulis rujukan itu ya. Kurang lebihnya di dunia tahqiq sama seperti itu juga. Itu cara penulisan, model kepenulisannya. Dalam kitab Wafatul A'yan, karyanya siapa, penerbitnya Al-Qahirah tahun berapa, seperti itu. Cara membuat maroji. Ini untuk mempermudah pada pembaca yang jelas ya. Lanjutannya. Tahun terbit, terus tasih. Print. Nah, cara mentasih bagaimana? Apakah sudah selesai setelah kita menggarap semuanya? Tidak. Tasih dulu. Di print. Setelah di print. Nah, habis itu dikoreksi. Nah, setelah di print dikoreksi ya. Nah, karena apa? Karena kadang kalau dikoreksi di laptop itu ada yang terlewatkan itu.
untuk lalu dikoreksi, setelah di print dikoreksi. Akan lebih bagus kalau banyak orang ini enak. Seperti itu koreksi. Terus tandai ya, yang ada kesalahan itu namanya manusia pasti ada itu nanti. Salah 1, 2, 3 seperti itu. Makanya akan lebih baik jika banyak orang. Sudah di print dulu, koreksi, dan ditandai yang kesalahannya dan dibenarkan nanti di kitabnya seperti itu. Terus setelah itu sudah sekian.